Soal yang pertama atau soal 6.7 menyatakan sebuah massa M meluncur menuruni bidang miring, licin, atau tanpa gesekan yang memiliki sudut kemiringannya itu theta. Tunjukkan dengan menggunakan metode pada bagian 6.3 bahwa gaya normal dari bidang tersebut adalah persamaan yang sudah umum kita kenal, yaitu mg cos theta. Baik, jadi kita akan mengerjakan soal yang pertama itu soal 6.7. Kita akan menentukan dia punya gaya normal dari Lagrangian. Gaya normal dari Lagrangian. Nah, jadi tujuan dari soal ini kita akan membuktikan bahwa gaya normal itu atau Fc itu bisa muncul secara otomatis dari metode Lagrangian jika kita menyatakan sebuah potensial pembatas atau Vz. Nah, jadi ini adalah potensial, energi potensial. Nah, jadi langkah pertama yang kita akan kerjakan di sini yaitu menentukan dia punya koordinatnya. Jadi di sini saya pakai W dan Z, WZ. Nah, kemudian kita akan menentukan dia punya posisi benda, maksudnya atau mengetahui dia punya posisi kedua koordinat. Nah, jadi W ini adalah posisi benda di bidang atau itu ke atas positif. Nah, sedangkan yang Z ini posisi benda saat tegak lurus bidang, jadi dia itu menjauhi bidang positif, menjauhi bidang positif. Nah, kemudian langkah yang kedua kita akan membangun dia punya Lagrangian atau menyusun dia punya Lagrangian dengan satuan L. Nah, sehingga kita dapat tulis karena kita tidak asing lagi dengan penyusunan Lagrangian, jadi kita langsung saja tulis yang 1/2 M W kuadrat tambah Z dot kuadrat kurang mg kali W dot ini bukan belum secepat W sin theta tambah Z cos theta kurang V Z. Nah, jadi theta ini saya punya sudut ya, sudutnya. Nah, sehingga ini tuh kalau 1/2 ini dari energi potensial, energi kinetik EK ya, dari EK. Jadi kalau energi pembatasnya itu Vz nya ini, jadi ini energi pembatasnya ini adalah fungsi yang sangat curam ya teman-teman, atau kita bisa bayangkan seperti dinding yang sangat keras. Nah, jika Z ini sama dengan 0, maka ada potensialnya itu minimum, tapi ini minimum. Tapi kalau Z-nya mencoba masuk ke bawah 0, Z-nya itu mencoba ke bawah 0,
atau dia menjauh dari nol begitu, menjauh dari nol, maka potensialnya itu naik secara drastis begitu, jatuh naik secara drastis. Nah, sehingga kita sudah dapat punya persamaannya, yaitu nah jadi di energi potensialnya itu atau V, potensial gravitasi atau VG itu sama dengan MGH. Nah, dari geometri yang ada di gambar, tinggi vertikalnya benda itu H. Ini adalah tinggi benda, tinggi vertikalnya benda itu tinggi bendanya itu relatif terhadap titik nol, sehingga kita dapat tulis dia punya persamaannya atau W sin. Ini kita sudah tulis di sini ya. Nah, kita jabarkan kembali, W sin theta tambah set cos theta. Nah, ini sama dengan ini. Itu dari dia punya energi potensial. Karena mengenai Lagrangian itu kita harus mengetahui dia punya energi kinetik dengan energi potensial. Nah, kita lanjut di persamaan gerak atau Euler-Lagrange. Setelah kita menentukan Lagrangian, kita masuk di persamaan gerak. Nah, rumus umumnya itu dari Euler-Lagrange itu D per dt, L per do ki dot itu kurang do L per do ki, itu sama dengan 0, turunan terhadap waktu. Nah, jadi untuk koordinat W kita dapat tulis begini, kita akan tuliskan do L do W dot. Ini kita turunkan ya, itu jika diturunkan menjadi M W dot, itu ketika diturunkan menjadi, misalnya kita turunkan terhadap waktu, jadi hasilnya itu D per dt M W dot. Nah, jika diturunkan menjadi, dia punya hasil itu menjadi M W dot. Nah, sehingga hasilnya itu do L per do W itu sama dengan min mg sin theta. Jadi hasil dari turunan koordinat W terhadap waktu itu M W dot sama dengan min mg sin theta. Kita sudah dapat ya punya persamaan dari Euler-Lagrange yang untuk koordinatnya. Sekarang kita akan masuk di koordinat Z. Cara kerja sama, kita hanya masukkan dia punya rumus, kemudian diturunkan, sehingga hasil dari koordinat W, koordinat Z ini itu do L per do Z itu sama dengan min mg cos theta min P aksen Z. Jadi kita perlu ingat kalau P aksen
Z ini adalah turunan potensial terhadap Z. Nah, jadi kalau kita turunkan itu ini dia punya, kalau kita turunkan dia punya potensialnya atau energi potensial turun ketika kita diturunkan dalam Z, jadi hasilnya V aksen. Jadi hasil akhirnya itu Z dot itu sama dengan min mg cos theta kurang V aksen Z. Nah, jadi kita dapat punya hasil dari koordinat yang kedua atau koordinat Z. Nah, kemudian kita akan mencari dia punya gaya normal atau Fj nya. Fj ini gaya normal. Nah, karena di sini benda tidak mungkin tenggelam ya, tidak mungkin tenggelam. Jadi secara fisik bahwa kita tahu bahwa Z ini sama dengan 0, maka dia punya kecepatannya juga itu sama dengan 0, sehingga sampai dengan dia punya percepatan juga itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan kembali ke dia punya persamaan yang kita sudah dapat ini. Jadi 0 sama dengan min mg cos kurang V aksen 0. V aksen 0. Nah, karena Z ini sama dengan 0, sehingga 0 atau Z ini sama dengan min mg cos kurang V aksen 0, karena 0 ini sama itu udah punya Z, sehingga baru kita juga ketahui bahwa dalam mekanika gaya F itu adalah negatif dari gradien potensial, atau ini gradien potensial F sama dengan min gradien potensial atau F sama dengan min ini nabla V atau nabla V. Jadi gaya yang kita berikan atau gaya yang diberikan oleh potensial pembatas adalah Fc itu sama dengan, jadi hasilnya itu Fc itu atau gaya normalnya itu min V aksen 0. Nah, ini kita sudah dapat ya teman-teman, bahwa ini punya hasil Fj sama dengan min V aksen 0, min V aksen 0, atau Fj sama dengan mg cos theta yang kita sudah dapat di atas ini. Jadi ini dia punya hasilnya. Soal 6.8 menyatakan sebuah batang dipasang pada poros di titik pusat atau origin dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat berayun di bidang horizontal dengan kecepatan sudut konstan W. Sebuah manik-manik bermassa M meluncur tanpa gesekan di sepanjang batang tersebut. Misalkan R adalah posisi radial dari manik-manik tersebut, tentukanlah besaran yang kekal atau E yang diberikan dalam persamaan 6.52. Jelaskan mengapa besaran ini bukan merupakan energi dari manik-manik tersebut. Akan mengerjakan soal yang kedua atau 6.8. Nah, jadi pertama kita dari soal kita bayangkan dulu lah teman-teman.
Kita bayangkan yaitu sebuah tongkat lurus yang diputar secara horizontal dengan kecepatannya itu sudut tetapnya itu W, lebih sudut itu W. Nah, jadi di tongkat itu ada sebuah manik-manik yang bermassa M yang bisa meluncur bebas tanpa gesekan secara radial atau keluar masuk. Nah, kita bisa bayangkan begitu. Nah, kita akan mengerjakan, yaitu dengan langkah pertama kita akan menentukan dia punya ini koordinat dan dia punya kecepatan. Nah, jadi manik-manik yang bergerak pada tongkat yang berputar atau dia punya posisi paling tepatnya itu digambarkan dengan koordinat polar. Kita bisa pakai apa? R theta. Kita bisa pakai ini koordinat polar. Jadi R ini adalah jarak manik-manik dari pusat putaran, jarak manik dari pusat putaran. Theta ini adalah sudut ya, atau sudut putaran tongkat. Nah, jadi dia punya vektor posisi dalam koordinat polar itu adalah R. Jadi kita dapat tulis R sama dengan R topik. Kecepatan dia punya kecepatannya itu V sama dengan, jadi V sama dengan R topik tambah R theta dot theta topik. Jadi V ini adalah turunan pertama dari posisi terhadap, misalnya turunan pertama posisi terhadap waktu, bagian V turunan pertama. Yang kedua kita akan menyusun dia punya Lagrangian. Sebelum itu kita tentukan dulu dia punya energi kinetiknya, yaitu jadi besaran kecepatannya kita kuadratkan, atau V itu kita kuadratkan sehingga V sama dengan R dot kuadrat tambah R theta dot di kuadrat. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa tongkat itu berputar dengan kecepatan sudutnya itu konstan atau W, maka tetanya itu theta dot itu sama dengan W. Nah, dari sini kita substitusikan bahwa V kuadrat sama dengan R dot kuadrat tambah R kuadrat W kuadrat. Nah, kita substitusikan ke rumus yang persamaan hampir di sini. Kita hanya gantikan dia punya theta dengan W, karena kita sudah karena dia berputar, diketahui bahwa tongkatnya itu berputar. Nah, maka energi kinetiknya itu itu sudah sekaligus dengan dia punya Lagrangian ya teman-teman. Kita dapat tulis dia punya R itu, karena untuk mendapatkan Lagrangiannya kita juga menghitung dia punya energi kinetik. Saya kita
tulis T kurang V sama dengan 1/2 mr dot kuadrat tambah r dot kuadrat W kuadrat itu sama dengan 0. Karena kenapa sama dengan 0? Karena tidak ada punya energi potensialnya. Energi potensialnya itu tidak ada, jadi V nya itu sama dengan 0 di sini. Jadi hasilnya 0, sehingga L nya itu atau Lagrangianya itu 1/2 mr dot kuadrat tambah 1/2 mr kuadrat W kuadrat, karena tidak ada punya energi potensialnya. Nah, sehingga jadi hasilnya ini di Lagrangiannya. Nah, setelah itu kita akan menurutkan dia punya besaran kekal atau jadi dalam mekanika Lagrangian ada dia punya fungsi yang disebut energi fungsi. Maksudnya ada dia punya energi fungsi begitu yang disebut. Maksudnya energi yang disebut energi fungsi, teman-teman, atau Hamiltonian, dia punya maksud Hamiltonian yang digunakan dengan dia punya ketinggian. Sehingga yang dia punya rumusnya atau dia punya persamaannya itu E sama dengan sigma Q dot I itu dot L per dot turunan Lagrangian dot Q dot I kurang L, kita kurang dengan Lagrangian. Nah, di sini dia punya variabelnya itu bebas. Kita hanya ada punya R, maka Q itu sama dengan R sama dengan R, kalau Q dot itu sama dengan R dot. Nah, dari sini mari kita hitung bahwa dia punya perbandingannya. Jadi kita cari dia punya turunan tersialnya itu do L per do R dot itu sama dengan do R dot 1/2 mr dot kuadrat tambah 1/2 mr dot W dot itu sama dengan W kuadrat. Ini W kuadrat sama dengan mr dot. Nah, di sini dia punya suku keduanya kita akan hilangkan karena tidak mengandung R, jadi kita hilangkan suku kedua. Terus kita kalikan dengan R dotnya, R dot, sehingga kita R sama dengan do L per do R dot itu sama dengan R mr dot sama dengan mr dot kuadrat karena kita kalikan. Terus kita masukkan ke rumus E. Jadi E sama dengan mr dot kuadrat kali masukkan punya persamaan tadi 1/2 mr dot kuadrat tambah 1/2 mr kuadrat W kuadrat.
W kuadrat. Nah, dari sini kita sederhanakan dia punya aljabarnya itu, sehingga kita dapat tulis E sama dengan misalnya E sama dengan 1/2 M R dot kuadrat kurang 1/2 M R kuadrat W kuadrat. Nah, ini kita sudah sederhanakan sehingga dapat punya hasil E, maksudnya energi kekalnya kita dapat. Selanjutnya kita akan buktikan dia punya persamaan, membuktikan kenapa dia punya energinya itu kekal. Selanjutnya kita akan buktikan kenapa dia punya energinya itu kekal. Jadi untuk membuktikan suatu besaran itu kekal atau konstan, turunannya itu kita turunkan terhadap waktu. Maksudnya kalau kita turunkan terhadap waktu, itu hasilnya 0. Jadi turunan terhadap waktu atau T itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan dia punya energi atau konstannya itu, kita dapat hasilnya itu 0. Mari kita hitung dia punya turunkan dia punya E. Maksudnya kita coba buktikan begitu. Jadi do E per dt DE per dt dengan dt 1/2 mr dot kuadrat 1/2 mr kuadrat W kuadrat, sehingga kita dapat DE per dt sama dengan mr dot r dot kurang m r dot W kuadrat. Sehingga kita dapat E sama dengan DE per dt sama dengan mr dot kali dengan percepatan kurang masih ada punya R W kuadrat. Nah, jadi sekarang kita lihat dia punya persamaan Euler-Lagrange. Jadi dt per d per dt do L per do L dot kurang do L per do R sama dengan 0 mr kurang mr W kuadrat sama dengan 0 sehingga percepatannya itu sama dengan R W kuadrat. Jadi kita sudah dapat dia punya hasilnya itu R, dia punya kecepatannya atau R, dia punya percepatannya RW kuadrat. Jadi kita masukkan di dia punya percepatannya itu R, dia punya percepatannya RW kuadrat ke dalam turunan energi yang tadi. Maksudnya ke turunan ini ya teman-teman, kita masukkan ke dalam turunan ini, sehingga
kita dapat tulis do E per dt itu sama dengan m r dot kali r w kuadrat kurang r w kuadrat itu sama dengan 0. Jadi ini kita sudah buktikan bahwa karena turunannya 0, maka E-nya itu adalah besaran yang kekal atau konstan terhadap waktu. Jadi meskipun dia punya manik-maniknya bergerak semakin cepat atau energi kinetiknya naik, ada dia punya pengurangan sebesar min 1/2 mr kuadrat w kuadrat yang membuat angka totalnya itu selalu sama. Jadi ini terjadi karena adanya usaha luar yang menjaga tongkat tetap berputar pada kecepatan v. Soal 6.9 menyatakan perhatikanlah gambar pesawat Atwood yang ditunjukkan pada gambar 6.13. Masa-masanya adalah 4M, 3M, dan M. Misalkan X dan Y adalah ketinggian dari massa di sebelah kiri dan kanan relatif terhadap posisi awal mereka. Tentukan momentum yang kekal atau konservasi momentum pada sistem tersebut. Nah, jadi kita akan kerja soal yang ketiga itu atau 6.9. Nah, jadi kita akan menentukan dia punya koordinat dan hubungan massa. Nah, jadi dalam sistem ini kita memiliki massa yang terhubung oleh tali yang panjangnya tetap konstan. Jadi massa M-nya itu massanya itu 4M. Itu 4M ke kiri. Kita nyatakan posisinya itu naik sejauh X, sejauh X. Terus massa M yang kedua M ke kanan, kita nyatakan posisinya itu naik sejauh Y. Nah, massa yang ketiga dia punya itu sebesar 3M, itu tengah. Ini karena dia punya panjang tali totalnya itu tidak berubah. Jika ujung kiri, jika dia punya ujung kirinya itu naik atau X dan ujung kanannya, maksudnya ujung kirinya itu turun dan ujung kanannya naik, maka bagian tengahnya harus turun sejauh X tambah Y. X ditambah X tambah Y, sehingga kita dapat dia punya koordinat dan hubungan massa ini. Nah, langkah yang kedua kita akan menyusun dia punya alat bagiannya. Seperti biasa dia punya rumusnya itu L sama dengan T kurang P. Nah, jadi energi kinetik di sini tuh ya kita tulis 1/2 mv kuadrat. Untuk setiap massa kita tulis dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, jadi T1 sama dengan 1/2 4M X dot kuadrat. Terus massa yang ketiga, massa yang kedua atau T2 itu 1/2 3M kali min X dot
x dot y dot kuadrat. Jadi tanda negatif di sini itu kita menandakan bahwa dia punya tanda negatif di sini, menandakan arahnya itu berlawanan atau turun begitu. Jadi karena dikuadratkan jadi hasilnya tetap positif. Jadi massa yang ketiga atau T3 T3 sama dengan 1/2 M Y dot kuadrat. Selanjutnya kita akan punya energi potensial atau V. Jadi energi potensial itu ini MGH, yaitu setiap dia punya massa kita berikan yang ini tanda ini. Bisa kita masukkan dia punya kebersamaan yang ini, dia punya massa, setiap massa kita masukkan dia punya persamaan ini. Jadi massa 4M itu V1 sama dengan 4M GX. Untuk V2 itu 3M kali G kali X kurang Y. Kenapa jadi begini? Karena dia punya hasilnya itu, maksudnya ini karena dia ini turun, sehingga massa yang ketiga juga V3 itu M kali G Y. Jadi Lagrangian yang Lagrangiannya itu L sama dengan T kurang V. Kita masukkan hasil dari yang kita sudah dapat yang tadi, teman-teman, dari kinetiknya sampai potensialnya, sehingga kita dapat tulis L sama dengan 2M X dot kuadrat tambah 3/2 MX dot tambah Y dot tambah 1/2 M Y dot kuadrat dikurangi dengan 4M MG X kurang 3MG kali X tambah Y tambah kita bisa sebelah dengan MG Y. Ini kita tambah. Nah, jika kita jabarkan dan disederhanakan, maka dia punya hasilnya itu L sama dengan 7/2 MX dot kuadrat tambah 3MX dot Y dot tambah 2M tambah 3M 2M MY dot kuadrat kurang MG X kurang 2Y.
Nah, jadi setelah kita dapat ini Lagrangiannya, kita akan masuk dia punya teorema Noether. Nah, jadi kita perhatikan bahwa U di sini sama dengan mg kali x kurang 2y. Nah, jadi jika kita melakukan perubahan atau transformasi pada posisi, maka dia punya x nya itu x nya itu ditambah dengan 2 sudut paling kecil lah, kurang lebih begitu. Y kurang maksud y bukan kurang dengan y ditambah dengan sudut yang ini, artinya sudut yang paling kecil, maka bagian potensialnya itu menjadi bagian potensialnya itu atau bagian itu jadi mg kali x tambah 2 y kurang 2 y tambah kali dengan y tambah y kurang, kemudian kita jumlahkan ya, sama dengan mg kali x tambah 2 e kurang y kurang 2y kurang 2 e. Jadi hasilnya sama dengan mg x kurang 2y. Nah, ini dia punya hasil hampir ya sama, dia punya hasilnya itu sama dengan ini kalau kita buktikan dengan dia punya teorema Noether. Jadi coba kita menghitung dia punya momentum atau kita lanjut di sini. Momentumnya itu P. Jadi rumus momentum yang kekal itu untuk transformasi teman-teman itu QI atau QI tambah K IE adalah persamaan itu P sama dengan lebih baik P sama dengan sigma do L per do Q dot I K I. Nah, jadi kalau K ini itu 2 dan kalau KY ini sama dengan sama dengan 1. Nah, jadi kita akan lanjut untuk mencari dia punya persamaan itu. Nah, kita cari dari yang pertama yaitu do L per do x dot itu yaitu sama dengan do per do x dot. Masa do x dot di sini teman-teman. Jadi 7 per 2 mx dot kuadrat tambah 3 mx dot y dot itu sama dengan 7 mx dot tambah 3 m y dot. Nah, kita cari lagi dia punya turunannya itu do L per ini kita cari terhadap
Y, yang tadi terhadap X, di sini terhadap Y. Jadi itu sama dengan do L per do Y dot sama dengan do per do Y dot kali bukan salah, ini kali 3 M X dot Y Y dot tambah 2 M Y dot kuadrat sama dengan 3 M X dot tambah 4 M Y dot. Nah, jadi kita masukkan setelah kita dapat dari ini persamaan ini, nah kita langsung ke rumus potensial. Jadi P sama dengan 7 M X dot tambah 3 M Y dot kali 2 tambah 3 M X dot tambah 4 M Y dot ini satu. Nah, ini bagian persamaan satu kita jumlahkan antara persamaan yang kita sudah dapat di sini, teman-teman. Ini persamaan saat di sini. Satu dengan 2 di sini. K1 di sini, dan K2 ini K1 kita jumlahkan sehingga P sama dengan 14 M dot tambah 6 karena kita jumlahkan, teman-teman. Jadi 6 M Y dot ditambah dengan 3 M X dot tambah 4 tambah dengan 4 Y dot bukan 4 M Y dot. Jadi P sama dengan M kali 17 X dot tambah 10 Y dot atau kecepatannya. Jadi kenapa P ini adalah konstan? Misalnya kenapa P ini adalah konstan atau tetap? Yang pertama, jika sistem mulai dari keadaan diam, maka P-nya itu kecepatannya itu 0. Jadi momentumnya juga atau P-nya itu juga 0. Maka jadi 17 X dot ditambah dengan 10 Y dot itu sama dengan 0. Maka sehingga dia punya hasilnya itu X dot sama dengan min 10 per 17 Y dot. Nah, jadi kita dapat punya hasil itu yang ini.